Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan juga selalu dalam keadaan yang selamat. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kita senantiasa dalam keadaan hati yang bahagia dan juga senantiasa bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Nah, sekarang Ibu akan share screen ya. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas bersama. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai penyebutan nilai bilangan desimal. Nah, di sini ada angka 0, tanda koma, dan juga 5. Nah, dibacanya bagaimana? Dibacanya yaitu 0,5. Nah, contoh yang kedua, ada angka 0, tanda koma, lalu angka 2, lalu angka 5. Dibacanya menjadi 0,25, bukan 0,25. Ini salah ya, dibacanya yang betul adalah 0,25. Nah, selanjutnya nih, ada angka 4, tanda koma, lalu angka 4 lagi, angka 8, dan angka 2. Dibacanya bagaimana? Nah, dibacanya menjadi 4,482. Nah, bukan dibaca 4,482, itu salah. Nah, pembacaan yang seperti ini 4,482 itu juga salah. Dan juga pembacaan 4,482 itu salah. Berarti yang benar adalah 4,482. Dibacanya, disebutnya itu per angka. Nah, materi selanjutnya yaitu materi nilai tempat bilangan desimal. Nah, sebelumnya, apa sih bilangan desimal itu pengertiannya? Nah, bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Bisa per 100.000, per puluhan ribu, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nilai tempatnya. Nah, di sini ada bilangan 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, dan 0,001. Nah, sebelumnya, yang mana yang bilangan desimal? Ya, yang bilangan desimal adalah ini ya, yang ada tanda komanya. 0,1, 0,01, dan juga 0,001. Nah, sekarang kita akan membahas nilai dari bilangan yang tadi disebutkan. Nah, 1000 nilainya yaitu ribuan. 100 itu nilainya ratusan, 10 itu nilainya puluhan, 1 itu nilainya satuan. Nah, 0,1 itu nilainya per sepuluhan. Biasanya, bilangan desimal per sepuluhan itu memiliki satu angka setelah tanda koma. Nah, selanjutnya, 0,01 itu merupakan memiliki nilai per ratusan. Nah, ciri bilangan nilai per ratusan itu, di belakang koma, dia memiliki dua angka. Tadi persepuluhan satu angka, sekarang per ratusan itu dua angka. Selanjutnya, 0,01. 0,001. Nah, nilainya itu per seribuan, karena di belakang koma itu ada 3 angka. Jadi kalau persepuluhan satu angka,
ratusan itu di belakang koma ada 2 angka, sedangkan per seribuan itu di belakang komanya ada 3 angka. Nah, bagaimana bentuk pecahannya? Nah, bentuk pecahannya, kalau nilai 1000 itu menjadi 1000 per 1, kalau 100 itu menjadi 100 per 1, kalau 10 itu menjadi 10 per 1, dan 1 menjadi 1 per 1. Nah, jadi kalau misalkan nilainya bilangan bulat, itu penyebutnya nilainya 1 semua. Nah, sedangkan jika bilangannya desimal, itu menyesuaikan. Menyesuaikan bagaimana? Nah, misalkan bilangan desimal 0,1, bentuk pecahannya menjadi 1 per 10. Tadi ya, karena di belakang komanya itu hanya ada 1 angka, berarti ininya di sini cuma nolnya hanya 1 angka. Nah, yang nolnya 1 angka ya nilainya 10. Oke, gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya 0,01. Di belakang komanya ada 2 angka. Angka berapa yang memiliki nolnya 2? Yaitu bilangan 100. Berarti 1 per 100. Nah, jika 0,001 itu nilainya per seribuan, maka bentuk pecahannya menjadi 1 per 1000. Tadi di belakang komanya ada 3 angka. Nah, jika nolnya ada 3 angka, berarti itu nilainya adalah 1000. Jadi 1 per 1000. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas dulu nih nilai tempat dari bilangan bulat. Ada 1000, tadi bilangan 1436. Nah, angka 6 ini memiliki nilai tempat satuan ya. Nah, nilai satuan itu nilainya adalah 1, berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Oke, angka berikutnya, 3, memiliki nilai tempat puluhan. Berarti 3 puluhan dikali nilai puluhan yaitu 10, berarti 3 kali 10 nilainya adalah 30. Oke, angka berikutnya yaitu 4. 4 ini memiliki nilai tempat ratusan. Ratusan itu nilainya 100 ya, berarti 4 dikali 100 sama dengan 400. Angka berikutnya, angka 1 memiliki nilai tempat ribuan. Artinya ribuan ini memiliki nilai 1000, maka 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, ini bentuk penjumlahannya ya. Berarti 1000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 1436. Nah, contoh berikutnya. 588. Yang 8 dulu ya, yang 8 paling belakang. Nah, angka 8 yang paling belakang itu memiliki nilai tempat satuan. Berarti 8 satuan dikali 1 sama dengan 8. 8 yang kedua di depannya memiliki nilai tempat puluhan, berarti 8 puluhan dikali 10 sama dengan 80. Angka berikutnya yaitu 5, memiliki nilai tempat ratusan, artinya dikali 100, 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, bentuk penjumlahannya menjadi 500 ditambah 80 ditambah 8 sama dengan 588. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai tempat bilangan desimal. Di sini ada 0,5. Nah, nilai angka 5 ini menempati nilai apa ya? Memiliki tempat nilai per sepuluhan. Tadi ya, karena di belakang koma hanya ada 1 angka, berarti nilainya per sepuluhan. Berarti nilai persepuluhan tadi berapa? 0,1. Berarti 5 dikali 0,1 sama dengan 0,5. Nah, angka di depannya. Sebelum koma ada angka 0. Nah, jika angka tersebut berada pada letaknya sebelum koma, itu sudah memasuki nilai satuan. Berarti 0 satuan dikali 1 ya. 0 kali 1 hasilnya 0. Nah, bentuk penjumlahannya menjadi 0 ditambah 0,5 sama dengan 0,5. Nah, bisa juga nih menggunakan cara penjumlahan bersusun, tapi syaratnya yaitu harus sejajar ketika kita menjumlahkannya. Tempatnya harus sejajar ya. Nah, nih, nilai satuan dengan satuan, nilai persepuluhan dengan nilai persepuluhan. Nah, kita tambah 5 tambah 0,5, 0 tambah 0, komanya turun jadi 0,5. Contoh berikutnya, ada bilangan desimal 0,25. Nah, tadi jika
satu angka setelah koma itu nilainya persepuluhan, jika dua angka berarti nilainya per seratusan. Nah, berarti ini ya, posisi angka 5 ini, dua posisi setelah koma berarti nilainya per seratusan. Berarti 5 per seratusan dikali, tadi nilai per seratusan berapa? 0,01 ya. Berarti 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05. Selanjutnya, angka 2, satu posisi setelah koma. Berarti nilainya per sepuluhan. Berarti 2 per sepuluhan dikali 0,1 ya. Kali 0,1 itu sebagai nilai per sepuluhannya. Berarti 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Oke, angka berikutnya 0. Angka sebelum koma memiliki nilai satuan. Berarti 0 satuan dikali 1, jumlahnya adalah 0. Nah, berarti penjumlahannya 0 ditambah 0,2 ditambah 0,05 sama dengan 0,25. Nah, ini bentuk penjumlahan bersusunnya. Ingat ya, harus sejajar antara nilai tempatnya. Berarti nilai tempat satuan di satuan semua, nilai persepuluhan di persepuluhan semua, nilai perseratusan di perseratusan semua. Nah, ini nih, komanya harus sejajar. Oke, turun ya. Nih, 5 tambah 0 tambah 0, 5. 2 tambah 0 tambah 0, 2. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Turun komanya. Nih, harus sejajar ya. Kalau tidak sejajar, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini 0,5. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, berarti pernya adalah per 10. Berarti 5 per 10. Nah, sedangkan 0,25, karena di belakang koma ada dua angka, berarti nilainya adalah per seratusan. Berarti per 100. Nah, 25-nya taruh di atas. Jadi bentuk pecahannya adalah 25 per 100. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada bilangan 4,482. Nah, di sini setelah koma ada 3 angka. Nah, posisi pertama tadi itu persepuluhan, posisi kedua adalah perseratusan, maka posisi ketiga itu adalah per seribuan. Berarti dua ini memiliki nilai tempat per seribuan. Tadi nilai per seribuan adalah 0,001 ya. Berarti 0,001 dikali 2 sama dengan 0,002. Nah, nilai angka 8 memiliki nilai tempat dua posisi setelah tanda koma, berarti per seratusan ya. Berarti 8 per seratusan dikali 0,01, berarti 0,08. Nah, angka 4 memiliki nilai tempat persepuluhan. Nilai persepuluhan itu 0,1, berarti 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Oke, lanjut. Sebelum koma ini ada angka 4. Nah, angka 4 ini posisinya memiliki nilai tempat satuan. Berarti 4 satuan dikali nilai satuan itu 1, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini bentuk penjumlahannya. 4 ditambah 0,4 ditambah 0,08 ditambah 0,002 sama dengan 4,482. Contoh penjumlahan bersusunnya bagaimana? Nah, ini contoh penjumlahan bersusunnya. Lihat. Di sini sejajar semua ya, yang nilai satuan di satuan, nilai persepuluhan di persepuluhan, nilai perseratusan di nilai perseratusan, dan nilai perseribuan di tempat perseribuan. Pokoknya harus sejajar nih sesuai nilai tempatnya. Tadi jangan sampai tidak sejajar karena nanti hasilnya memiliki nilai yang salah. Oke, turun semua. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 2. 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 8. 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 4. 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 4. Ya, jadi 4,482. Tadi komanya turun sejajar di sini. Nah, dipahami ya. Nah, tadi karena di belakang koma ini ada 3 angka, berarti nilainya adalah per
seribuan. Berarti 4.482 per 1000 itu senilai dengan 4,482. Oke, materi selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan pecahan dan desimal. Dan materi ketiga yang kedua, mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Oke, tadi materi yang ketiga. Nah, kita akan mengurutkan bilangan pecahan dan juga desimal, lalu mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Nah, di sini ada soal cerita ya, kita langsung menggunakan soal cerita. Nani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Nah, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Nah, pita siapakah yang paling panjang? Mari kita kerjakan bersama. Kita pecahkan masalah ini bersama. Nah, diketahui tadi panjang pita Lani itu 0,5 meter, panjang pita Siti itu 1/4 meter, lalu panjang pita Dayu itu 1,2 meter. Nah, ditanya pita siapa yang paling panjang? Nah, kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Tadi ya, karena bilangan yang diketahui terdiri dari bilangan pecahan dan desimal, maka harus kita ubah nilai bilangan tersebut menjadi satu jenis. Mau diubah menjadi bilangan pecahan atau bilangan desimal. Kita harus pilih salah satu supaya kedepannya mudah dalam mengerjakannya. Nah, setelah kita ubah menjadi satu jenis bilangan, kemudian kita akan urutkan. Nah, tadi ya ada bilangan 0,5, 1/4, dan juga 1,2. Nah, karena di sini dominannya bilangan desimal, maka kita akan ubah nilai pecahan 1/4 menjadi bilangan desimal. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita ubah penyebutnya menjadi per seratusan. Nah, 4 kali berapa? Yang hasil 100, 4 kali 25. Nah, jika di bawahnya dikali 25, maka atasnya juga dikalikan dengan 25. Hasilnya 1 kali 25 yaitu 25, 4 dikali 25 yaitu 100. Nah, berarti sama dengan tadi ya nilainya per seratusan, berarti di belakang koma ini ada dua angka, yaitu angkanya 2 sama 5. Jadi 1/4 ini senilai dengan 0,25. Nah, cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan membagi ya, membagi pembilang dengan penyebut. Nah, 1 dibagi 4. Nah, 1 ini tidak bisa ya dibagi 4 karena jumlahnya lebih kecil daripada 4. Maka dari itu kita akan menambahkan angka 0 di belakangnya. Setelah kita menambahkan angka 0 di belakangnya, jangan lupa langsung kita tulis angka 0, di atasnya. Nah, sudah mencukupi nih jumlahnya. 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, 2 ini tidak bisa dibagi dengan 4 karena jumlahnya kurang, maka kita tambahkan lagi angka 0 di belakangnya menjadi 20. Nah, 20 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa yang mendekati 20? 5 ya. Langsung hasilnya sama 20. Oke. 20 kurang 20 hasilnya 0. Sudah habis bilangannya. Nah, jadi ini sama ya, kita dapatnya 0,25 sama 0,25. Artinya 1/4 ini senilai dengan bilangan desimal 0,25. Oke, berarti udah jadi nih. Udah jadi bilangan desimal semua. Nah, ini. Oke. Abaikan ya yang tanda merah ini. Tadi 0,5 ya, jadi 0,5 tetap,
1/4 menjadi 0,25 nilainya, sementara 1,2 tetap ya, 1,2. Nah, bagaimana sih cara kita mengurutkan bilangan desimal ini? Yaitu dengan membandingkan dari bilangan yang paling depan sesuai dengan nilai tempatnya. Artinya gini, nah di depan ini ya, yang paling pertama nih yang nilai satuan, ada angka 0, 0 sama 1. 1 sama 0 lebih besar mana? Lebih besar 1 ya. Berarti yang paling besar itu adalah 1,2. Nah, selanjutnya masih ada 0,25 sama 0,5. Tadi angka depannya sama. Oke, karena sama kita lanjut nih ke angka berikutnya yang nilainya persepuluhan. Nah, di nilai tempat persepuluhan ini ada 5 sama ada 2. 5 sama 2 lebih besar mana? Lebih besar 5 ya. Berarti bilangan desimal selanjutnya yaitu 0,5. Nah, berarti yang terakhir adalah 0,25. Seperti itu. Jadi kita membandingkan dari yang paling depan dulu, membandingkan nilai satuannya. Setelah membandingkan nilai satuannya, jika masih sama, ke nilai persepuluhannya. Jika masih sama juga, lanjut ke bilangan perseratusannya, dan seterusnya. Oke, tadi yang paling besar bilangannya, berarti yang paling panjang, berarti pitanya Dayu ya. Jadi pita yang paling panjang adalah pita Dayu. Oke, sekarang materi yang keempat atau yang terakhir nih. Ada operasi hitung bilangan desimal dan juga pecahan. Tadi sudah sempat ya sebenarnya kita bahas. Nah, contohnya di sini Ibu kasih 1/8 ditambah 0,5. Sama dengan berapa ya? Nah, kita ubah dulu nih 1/8-nya itu menjadi bilangan desimal. Ibu menggunakan cara dibagi. Nah, penyebut dibagi dengan pembilangnya. 1 dibagi 8. Ya, karena 1 tidak bisa dibagi 8, jumlahnya masih kurang, kita tambahin angka 0 di belakangnya. Nah, jangan lupa tulis di atasnya langsung 0, oke, 10 bagi 8, 8 kali berapa yang mendekati 10? 8 kali 1 ya. 1 kali 8 sama dengan 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Oke, tambahin lagi 0 di belakangnya. 20 dibagi 8, 8 kali berapa yang mendekati 2? 8 kali berapa yang mendekati 20? 8 kali 2 ya, 16. Kurang lagi, masih ada sisa 4. Udah, kita tambahin lagi 0-nya. 40 bagi 8, 5 ya. Habis. Oke, berarti 1/8 ini senilai dengan 0,125. Nah, sekarang kita jumlahin nih secara bersusun ya. Ingat, tadi nilai satuan dengan nilai satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, peratusan dengan peratusan, persetujuan dengan persetujuan ya. Sini 5 turun, 5 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 0, 1 tambah 5 yaitu 6, 0 tambah 0 ya 0. Nah, ya berarti 0,625, komanya tetap sejajar. Oke, ini yang penjumlahan. Nah, ini yang pengurangan. 0,5 dikurang 1/8. Jadi udah ketahui ya, 1/8 itu nilainya senilai dengan 0,125. Berarti 0,5 dikurang 0,125. Nah, Ibu di sininya setelah 5 ini kosong, nggak ada angka. Nah, sebenarnya di sini tuh ada angka 0 dan 0. Nah, oke ya, langsung aja kita kurang. Nah, 0 kurang 5 nggak bisa ya, berarti kita pinjam ke depannya. Oke, di sini menjadi nilai 10. 10 dikurang 5 itu 5. Nah, terus tadi nilai depannya kita sudah pinjam 1, berarti tinggal 9 ya. Nah, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Lalu, ini tadi, karena di sini jadi 9, kita tadi minjem 1 nih dari 5. Berarti ini 5-nya itu tinggal 4. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan 0 dikurang 0, 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,375. Ingat, ini harus sejajar. Itu ya, itu saja yang dapat kita bahas bersama. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan nanti ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.